Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya Menyoal Hadis-hadis Populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Sebagai pembukaan, saya akan memulainya dengan teori singkat ilmu hadis dari teori singkatnya yang ada di dalam bukunya Ustadz Adi Hidayat. Dalam bukunya, teori singkat ilmu hadis ada 4 penjelasan yang dicantumkan dalam bukunya. Penjelasan teori ilmu hadis yang pertama dimulai dengan menjelaskan saat Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Rasul, yaitu pada hari Senin sekitar tahun 610 Masehi. Tapi soal hal tersebut para ulama berbeda pendapat soal penetapan Nabi sebagai Rasulullah. Ada yang berpendapat bahwa beliau menjadi Rasul di bulan Rabiul Awal. Ada juga di bulan Rajab. Dan ada pula yang di bulan Ramadan saat wahyu pertama diturunkan. Nah, tugas utama Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menerangkan isi kandungan Quran, mengajar hikmah kehidupan, dan menyucikan jiwa umatnya. Sesuai yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 soal Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu dalam arti Al-Quran, dan Al-Hikmah, serta menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah 129. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami
Dan kami turunkan Az-Zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, anak-anak miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Setelah para ulama membaca dan menelaahnya, para ulama pun menamai segala hal yang berkaitan dengan keterangan beliau disebut hadis. Satu istilah yang mengacu pada perkataan, perbuatan, ketetapan, dan segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata hadis itu sendiri dari suku kata hadasa yang secara etimologis artinya sesuatu yang baru dan didefinisikan sebagai segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sikap, atau respon beliau terhadap segala hal, baik kehidupan nyata maupun gaib. Di dalam bukunya Ustadz Hadi Hidayat dijelaskan bahwa ada dua komponen utama pembentuk hadis. Yang dua komponen ini nantinya akan menjadi landasan hukum bila memiliki cacat dari salah satu komponennya. Dua komponen ini bagaikan dua sayap pada seekor burung, yang dalam artinya burung tersebut tidak dapat terbang apabila hanya menggunakan satu sayap saja, atau ada satu sayapnya yang rusak, apalagi kalau dua-duanya tidak bisa digunakan atau rusak sama sekali. Nah, dua komponen tersebut adalah sanad dan matan hadis. Sanad itu adalah silsilah periwayat hadis hingga sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam bukunya, contohnya yaitu telah mengatakan kepadaku Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah mengatakan kepada kami Abu Usamah, telah mengatakan kepada kami Fudail bin Marzuq,
telah mengatakan kepadaku Adi bin Sabil dan Abi Hasim dari Abi Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda. Itulah yang dinamakan sanad hadis yang sering kita jumpai saat kita membaca sebuah hadis dari sumber kitab-kitab hadis. Komponen hadis yang kedua yaitu matan hadis. Matan hadis ini adalah isi atau substansi hadis. Contohnya seperti yang ada dalam bukunya Ustadz, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Nantikan video berikutnya untuk penjelasan teori ilmu hadis yang kedua, karena saya akan melanjutkan sharing isi bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-Hadis Populer dengan tagline Upaya Mengenali Sunnah yang Benar Bukan yang Terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail bisa kalian dapatkan dalam bukunya. Semoga masih ada yang menjualnya. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 tadi dibacakan oleh Wirajaya kelas 12 MIPA 3, siswa soleh SMA Al-Qanaah, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Quran Surat An-Nahl ayat 44 dibacakan oleh Muhammad Gunawan, mahasiswa soleh dari Prodi Informatika semester 3, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 dibacakan oleh Ataya Nisrina Mansur, mahasiswi solehah dari Prodi Fisika Medis semester 5, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.